parkirnya sebelah sini kosong, jadi nyaman. Oke, udah nyampe. Setelah turun dari pesawat sama jalan keluar nggak ada bedanya. Ternyata untuk aku dokumennya dicek kayak 5 detik udah selesai. Mungkin karena aku orang Korea, terus vaksinnya juga di Korea semuanya udah jelas, jadi langsung cepat, nggak pakai tanya banyak hal. Tapi Jinet kayak ditanyai lebih banyak dibanding aku. Sekarang waktunya untuk balik ke rumah. Kayaknya kita bakal naik taksi, soalnya aku mau tes PCR hari ini biar kalau bisa hasilnya keluar besok, dan mulai besok itu udah bisa bebas gitu ya. Karena kita datang dari luar negeri, ada jalur khusus meskipun udah mau tutup 5.40, langsung diobrol-obrol ini. Wah, barusan masuk ini. Oke, udah nyampe rumah. Wah, nggak tahu harus mulai dari mana. Dari paket-paket udah numpuk banget. Terus lihat tadi aku ke kotak pesannya banyak ya kayak gini, nggak tahu harus mulai dari mana. Hancur, cur, lumutok. Kayaknya harus mulai dari awal ini, hancur guys. Karena udah tes PCR, aku sama Jinet baru bisa mulai keluar besok. Tapi karena kita punya tempat tinggal sendiri, ya bebas di rumah. Yang penting nggak kemana-mana. Pesan makan juga boleh. Oke, jadi sekarang tak bersih-bersih dulu. Capek banget soalnya, tak istirahat sambil banyak banget yang perlu ditata. Setelah beres-beres, ini masih setengah 11 tapi semua tuh. Jadi ini mau tidur. Dan betapa nyamannya tidur di kasur sendiri. Apalagi ini musim dingin, terus pakai penghangat. Jadi ini bawahnya ini yang warna biru ini hangat banget. Jadi tidur dalam kehangatan. Oke, kemarin menurut jam 12 tepar meninggal aku langsung. Ini bangun jam 9, jadi benar tidur 9 jam. Soalnya kayak beberapa hari sebelum ke Korea itu di Singapura, kayak udah beberapa hari terakhir, jadi ketemu kayak berdua makan bareng, terus ketemu beberapa teman di Singapura, terus saudaranya Cina. Jadi kayak sehari tidur 3 jam. Naik pesawat itu juga sebelumnya cuma tidur 2 jam, di pesawat juga tidur 5 jam. Bener capek banget. Dan ini bangun tiba-tiba ada telepon dari DHL, soalnya ada paket yang harus diterima gitu. Nah, setelah itu tas teleponnya mati, ternyata ada SMS bilang bahwa hasil PCR saya negatif, artinya udah bisa keluar. Jadi ini mau ke gym juga udah bisa aktivitas bebas. Yes. Ini aku mau nge-gym, cuma di Korea kalau nge-gym itu kita harus punya sepatu indoor ya. Jadi untuk menjaga kebersihan, jujur ini aku nggak terlalu setuju ya, kecuali cuaca hujan atau gimana. Tapi di semua gym biasanya diwajibkan untuk punya sepatu indoor, dan tas sepatu indoorku seharusnya di sini, nggak tahu kemana, kayaknya di mobil. Jadi kayaknya harus ke mobil ngecek di mana baru bisa nge-gym. Oke, mari kita berangkat. Oke, saya ingatku mobilku tak parkir di basement 1, di sebelah kiri sama di sebelah kanan. Karena kita ada 2 mobil ya. Mobilku di sebelah kiri, mobilnya Cina di sebelah kanan. Aku salah ingat, ini 3 minggu tidak digunakan deh mobil. Dan karena ini mobil listrik, seharusnya nggak apa-apa, tapi ya tetap gimana. Nah, itu kelihatan. Oh ya kan, benar, mobilku di sana hitam, mobilnya Cina di sana biru. Oke. Dan kayaknya untuk tas gym seharusnya di mobilku. Jadi mari kita lihat di mobilku apakah ada, dicek juga aman nggak mobilnya. Ada pesetan tidak ada, adanya debu segini banyaknya. Buset, kotornya. Oke, langsung buka. Oke, tas gym ada di sini. Mumpung balik mobil, aku oke, mobil tidak ada software baru, semuanya udah latest software katanya. Jadi terkesan aman. Baterai masih 43%. Di luar itu coba tak setir ya. Karena ini holdernya HP di mobil cuman gini, powernya mau dipahami. Wah, aku di Singapura. Oh, sisi ini bannya kayaknya kempes ini. Enggak oke bannya. Tapi kok dedek-dedek ya. Kita coba keluar. Wow. Di Singapura kita nyetir mobil yang benar-benar pas-pasan, apalagi di Singapura kan harga mobil mahal ya. Kita minjem bener-bener mobil yang basic banget, terus kembali lagi nyetir mobil bagus ya. Kerasa kayak enak ya bang, nyetir mobil mahal ini. Wah, oke. Kayaknya nggak apa, muter 1 putaran aja. Oke, kita coba akselerasi. Ya.
udah nyampe depan gym baru inget aku. Di tempatku kalau mau nge-gym harus bawa kartu khusus. Lah, balik rumah lagi. Balik rumah, setauku kartunya itu ya di salah satu jaket Under Armour ini kayaknya. Di sini seharusnya. Yeay. Oke. Ya, akhirnya masuk gym dan barusan HP ku jatuh agak retak ini screennya. Pertama kalinya aku punya HP screen retak gini. Biasanya jatuh nggak pernah pecah. Ya pertama kalinya. Mungkin waktunya ganti HP juga. Dan di luar itu karena aku udah nggak nge-gym selama 1 bulan penuh. Deg-degan. Oke, jadi tak olahraga sih, Rek. Oke, udah selesai nge-gym. Wah, capeknya setelah sekian lama nge-gym. Sekarang jam setengah 12. Habis gini aku mau mandi. Habis itu aku mau pergi ganti kamera. Sama kemungkinan yang pasti kita bakal ke salon ke sore hari sama mau mampir bank bentar. Oke, ada satu berita bagus. Kemarin Volvo ingat di pesawat aku kehilangan satu Q-tip-nya kan ya, ujungnya yang ini loh, yang karetnya ini. Karetnya hilang, jadi kayaknya harus beli baru bagian karetnya itu. Terus aku mikir, waduh harus beli online, harganya kayak Rp40.000, Rp50.000, terus kalau nggak ori gimana. Dan untungnya aku masih punya dosnya, dan di dosnya aku ada kayak satu set karetnya Mas Yan. Q-tipnya ini masih baru banget, dan karena original dari Sony, yeay, jadi happy mendadak, kayak serasa dapat produk gratis. Oke, sekarang waktunya pergi untuk ganti kamera sama sekalian aku ada satu kiriman dari kantor pajak. Itu harus pergi tak terima, jadi kita pergi untuk itu sambil buang sampah. Jinet editing, aku nyetir, kita pergi ke tempat kamera ke Namdaemun, pasar Namdaemun. Oke, sampailah kita di Namdaemun Market, udah parkir. Sekarang pergi ke salah satu toko favoritnya. Dulu aku dikenalin sama Kak Henry, fotografer. Nggak tahu kalau yang nonton videoku dari dulu mungkin tahu. Kak Henry dulu kenalin aku tempat ini. Katanya ini orang nggak suka main-mainan sama harga. Jadi kalau udah bilang harga itu udah best price gitu dan nggak tipu-tipu. Jadi kan kita males ya harus nawar-nawar. Nah, jadi aku udah percaya juga sehingga kesini. Jual kamera second di sini, beli kamera second, beli lensa second juga di sini. Ini dia. YesDika. An녕하십니까. 안녕하세요. Jadi ini pakai nyobain kamera baru. Ini yang kayaknya bakal dipakai Jinet ke depannya. How's it? It's good. My face so clear. Ya, jadi kayaknya kita bakal beli kamera ini. Oke, jadi udah tukar kamera. Paknya yang tadi baik banget, tetap baik. Terus kita tanya-tanya kabar sedikit. Dan kamera ini nantinya bakal dipakai Jinet. Mumpung ini ada kamera, jadi pakai kamera. Dibanding HP kualitasnya beda ya, toh? Ya, inilah alasannya kenapa itu berpakai kamera. Oke, jadi sekarang waktunya kita pergi potong rambut. Rambutku udah gimbal kayak gini, tapi nggak tahu ini mau tak potong atau mau tak panjangin. Tapi ya tentu harus dirapi. Oke, berangkat. Oke, jadi sekarang dari Myeongdong kita bakal pindah ke Hongdae. Oke, sudah tak parkir. Gila, parkirnya ya mau gimana lagi, belakangnya gini ya. Oke, jadi udah nyampe. Waktunya naik dan potong rambut. Kembali lagi. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. Oke, jadi rambutku ini segimbal ini saat ini. Udah sekitar 1 bulan lebih yang pasti. Kayaknya udah 6 mingguan nggak potong, jadinya bener-bener berantakan seperti ini. Ini bingung sebenarnya, maunya tak potong atau dipanjangin dengan cara ditekan terus. Mungkin perlu dibicarakan, tapi yang pasti sekarang gimbal kayak gini. Oke, what you do today? Treatment and cutting my hair. Oke. Sedangkan aku bakal kembalikan menjadi lebih sehat. Jadi ya kelihatan aku tuh
sekarang ambil kayak gini, dan di belakang adalah yang membantu. Jadi kalau misalnya datang mau hubungi Mas Deka ini ya. Oke. Jadi ini kayaknya bakal mulai dipotong. Oke, ini cuman baru potong, udah kelihatan jauh lebih ringkes ya, Pak. Nek, jauh lebih ringkes, tapi sekarang waktunya ini ditekan lebih lagi ya, jadi biar lebih rapi. Lihat sekarang ya, jadi dibanding potong udah lebih rapi, habis ini mau ditekan lagi. Kondisinya sekarang kayak gini, dan HP ku ini retak ya ini ya, jadi nggak nyaman dilihat. Apakah waktunya beli baru? Tapi baru beli ya saya juga ya. Baru beli tahun lalu maksudnya. ini 시원대 곱슬인가요? 살짝 곱슬 나오죠. 이게 제가 조금 검색해봤을 때 나오는 게 혈액이 원래 지나가는 데가 아니니까 영양이 그 정도로 안 돼서. 아니 원래 그렇게 나. 여기 브랜나로도 그렇잖아요 밑에. 그래서 막 좀 앞에 만약에 아예 없는 사람은 이걸 왜냐면 이게 만약에 앞에 수두룩하게 막으면 그거밖에 안 보이니까. K ini udah selesai kayak gini. Untuk 제가 뭐였죠 실장님? 다운펌이랑 위에 부분펌. 부분펌하고 커트죠. 네? 하고 커트. 네. Oke, ya jadi 3 kali itu potong rambut, terus yang di sebelah ditekan, yang atas diberi sedikit apa ya namanya, ombak biar lebih terasa natural dikit. Ya hasilnya kayak gini. Selalu dibantu sama bapaknya yang di belakang ini ya. Bapak karena udah punya anak ya, meskipun orangnya muda, nikah agak cepat tahu. Oke, jadi kondisinya kayak gini, jauh lebih rapi tuh dibandingkan sebelum potong. Setelah cuman potong, setelah di pom jadi kayak gini. Oke. Dan untuk Jeanette, show me your hair. Finish. Jangan buka. Oke, jadi udah selesai. Makasih Mas Dongmin. Oke. Nah, udah selesai. Dan sekarang waktunya kita pindah ke tempat berikutnya. Kamsahamnida 실장님. 네. Oke, jadi udah kayak gitu, Jeanette sama aku tak pindah tempat ya. Buat yang mau kesini, tak tunjuki alamatnya ini, ada alamat bahasa Inggrisnya. Dan kalau datang silakan cari Mas Donggong yang di belakang itu ya, orangnya agak pemalu. 옷 안 입고. 옷 입었어요. 아, 네. 루파. 네, 됐습니다. 네, 감사합니다.